Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi UTBK. Nah, sekarang yang ringan-ringan aja, yaitu tentang eksponen. Saya berikan 4 soal. 1, 2, 3, 4 ya. Silakan dikerjain kalau mau ya, kalau mau. Kita langsung bahas aja. Nanti di akhir video akan saya berikan catatan khusus ya tentang sifat-sifatnya. Jadi kalau ini bisa mengikuti ya nggak masalah gitu ya. Langsung aja nomor 1. Semua nomor 1 kayaknya deh. Ini nomor 1, nomor 1, nomor 1. Nah, kalau ini nomor 12. Ini ketikan, kalau ini ketikan ulang ya dari MATLAB. Aku ngambilnya di MATLAB. Oke, nomor 1. ABC adalah bilangan real positif. Jika akar dari ini sama dengan A kali B, maka nilai C-nya berapa? Nah, lihat. Di sini kan kita pengen C-nya sendirian. Berarti selain dari C, kita pindahin ke kanan. Ya enggak? Berarti gini. Akar dari B dikali akar dari C sama dengan, nah ini pembagian, kalau pindah ke kanan jadi apa? Perkalian ya. Berarti A kali B dikali akar pangkat 4 AB pangkat 3. Oke? Jadi ini diapain? A kali B dibikin dulu ya. A kali B pangkat 3. Akar pangkat 4 ini artinya pangkat seperempat ya. Nah ini sama aja. Sama aja. Ini sama ini sama ya. Kemudian di sini apa ini? Ini artinya B, C-nya pangkat setengah. Ya nggak? Akar tuh pangkat setengah kalau nggak ada angkanya. Berarti di sini B-nya, B kali akar C. Nah pangkat setengah ini dibikin seperti ini ya. Ini kan pangkat setengah ya kalau nggak ada angkanya. Kemudian ini bisa dipecah. Jadi B pangkat setengah dikali C pangkat apa? Ayo, kalau pangkat sama pangkat dikalikan. Jadi setengah kali setengah berapa? Seperempat ya. Jangan sampai salah. Ya udah, ini bisa dipecah. A kali B, ini A pangkat seperempat. B-nya pangkat berapa? Ini kan 1 ya. 1 kali seperempat, seperempat. B-nya pangkat 3. Jadi 3 dikali seperempat berapa? 3/4. Ini perkalian jangan sampai nggak tahu ya, 3/4. Oke, jadinya C berapa ini? C-nya. Ini disederhanakan dulu deh. A sama A dikumpulin. Ingat, kalau harus sama basisnya biar bisa dijumlahin. Ini pangkat 1. Karena di sini seperempat, ya ini dibikin aja. A pangkat berapa? Biar jadi 1. 4/4 ya. Samain penyebutnya. Jadinya A pangkat berapa? 1 tambah 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5/4. Dikali B-nya pangkat berapa ini? Ini 1. 1 itu karena di sini 4 berarti dibikin 4/4 juga. Jadinya karena udah sama penyebutnya, jadi atasnya dijumlahin. 4 tambah 3, 7. Jadi 7/4. Nah ini B pangkat setengah, C pangkat seperempat. Ya udah, C pangkat seperempat sama dengan A pangkat 5/4 dikali B pangkat 7/6. 7/4 ya. 7/4 dibagi, nah ini kan perkalian, pindahin jadi pembagian ya, B pangkat setengah. Jadi ini bisa pindah ke atas ya, jadi dikurangi setengah. Nah pindah, kalau positif pindah jadi negatif ya, dikurangi setengah. Samain deh penyebutnya, biar jadi 4 gimana? Dikali 2 ya, dikali 2, atasnya kali 2, jadi 2/4 ya. Ini jadinya 2/4. 2/4. Oke, selanjutnya jadi C pangkat seperempat sama dengan A pangkat 5/4 dikali B-nya 7 dikurangi 2, 5. Jadi B pangkat 5/4. Udah deh. C-nya berapa? Ayo C-nya. Nah, ini kan pangkat seperempat. Biar gampang ya kalau ngitung kayak gini. Langsung aja. Kanan kiri itu dipangkatin 4. Ya, kanan kiri dipangkatin 4. Oke? Boleh kayak gini boleh. Ya, jadinya C sama dengan A 5/4 dikali 4, habis ya, coret. Jadinya A pangkat 5. B-nya 5/4 dikali 4, ya coret-coret. Jadinya pangkat 5. Jadi jawabannya apa? Jawabannya E ya. Bisa dipecah juga ini. Oke. Selanjutnya nomor 1 juga, yang kedua. Jika A dan B adalah bilangan positif, bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan ini, maka nilai A plus B. Jadi ini gimana nih? Ini coba dikira-kira nih. Sebenarnya gampang kan? A pangkat B sama dengan
2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, ini sebenarnya kan bisa dibikin seperti ini. 2 dikali 2 pangkat 19. Ini kan pangkat 1. Sesama bilangan pokok bisa dijumlahkan ya. 1 tambah 19, 20 ya. Dikurangi 2 pangkat 19. Ya udah. Ini anggap aja kotak, kayak aljabar gitu loh. Ini kotak, ini kotak. Ini kotak berarti artinya 1 ya. 2 dikurangi 1, ya 1. Jadinya 2 pangkat 19. Oke, kayak gini. Misalkan 2x dikurangi x gitu ya. 2 dikurangi 1 sama dengan x gitu ya. Oke ya. Jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Berarti A-nya berapa? 2. B-nya 19. Jadi A plus B sama dengan 2 tambah 19 sama dengan 21. Oke bro. Kita lanjutkan sayang. Nomor 1 juga. Gimana nih triknya? Ini ada 4 pangkat M, ini ada 4 pangkat M. Terserah sih ya, kamu mau berbagai cara, yang penting gimana caranya, cepat aja. Ini pangkat minus 1, berarti bisa dibikin kayak gini. 4 pangkat M. Minus itu kan sebenarnya bisa juga 4 pangkat 1 ya, pindah ke bawah. Ya, ininya minusnya pindah ke bawah. Kemudian ditambahin 4 pangkat M. Ini caraku, caramu nggak apa-apa, yang penting dapat hasilnya sama ya. 15/4. Nah, di sini ini kan ada penyebutnya 4, ini penyebutnya 4. Biar hilang 4-nya ya semuanya dikali dengan 4 ya. Semuanya dikali dengan 4. Berarti dikali 4, kanan kiri dikali 4 ya. Nah, dikali 4. Biar habis ini, coret-coret. Kalau kayak gini satu-satu, ini sama ini sama ini gitu ya. Jadi ini sama ini coret, jadi 4 pangkat M ditambah, nah 4 dikali 4 pangkat M. Ya 4 dikali 4 pangkat M. Boleh aja nanti, ini kan 4 pangkat 1, boleh aja. Sama dengan 15 ya. Nah ini biar cepat kan gini, sama kayak yang tadi, ini kotak ya. Berarti ini koefisiennya 1 tambah 4 berapa? 5 kali 4 pangkat M sama dengan 15. Jadi 4 pangkat M sama dengan 15 dibagi 5 ya. Perkalian pindah jadi pembagian. Jadi 4 pangkat M sama dengan berapa? 3. Ini 4 pangkat M sama dengan 3. Nah kita hubungkan dengan yang ini. Yang ditanyain 8 pangkat M. Kayak gimana nih? Ya dibikin paling singkatnya apa? 8 itu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dipangkatin sama M. Nah sementara kita biunya ini 4 pangkat M itu apa? 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 2 ya. Dipangkatin sama M. Sama dengan 3. Nah kayak gini, ini boleh ditukar. Pangkat sama pangkat boleh ditukar. Jadi 2 pangkat M dipangkatin 2 itu sama dengan 3. Jadi 2 pangkat M berapa? Akar dari 3 ya. Ini pindah ke kanan jadi akar. Nah dari sini 2 pangkat 3 pangkat M itu bisa juga 2 pangkat M dipangkatin sama 3. Yang dicarikan ini ya. Ya udah kita ganti. 2 pangkat 3 2 pangkat M akar 3. Berarti di sini akar 3 kita pangkatin sama 3. Nah, kayak gini apa ini? Ayo. Pangkat 3 itu artinya akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Gampangnya ya. Ini sama ini berapa? 3 ya. 3 akar 3. Jadi jawabannya D. Gitu sayang. Kita lanjutkan sayangku yang terakhir. Nah, ini UMPTN sama aja ya. Nah, gimana nih? Ini harus punya trik cepat ya caranya. Ini nanti di terakhir saya berikan catatan ya. Ini gimana nih? Boleh ya ditukar. Kalau pangkat negatif itu artinya bisa juga ditukar. B pangkat setengah dibagi dengan A pangkat 2/3. A pangkat 2/3. Kemudian kita kali. Nah ini boleh dipecah. A pangkat 2/3. 2/3. Nah, dikali sama 2 ya, dikali sama 2. Karena pangkat sama pangkat dikalikan. Kemudian kita kali dengan B pangkat setengah dipangkatin 2 berarti dikali 2 ya, dikali 2. Nah, yang di sini ingat kalau pembagian kayak gini boleh ditukar, jadinya bentuknya perkalian. Kita kali A pangkat 4/3 ya, ditukar. Ini pecahan biasa ya, hitung-hitungan pecahan biasa. Jadi dikali yang atas ini pindah ke bawah dibagi dengan B pangkat setengah kayak gitu. Jadi ujungnya ini yang atas kali atas semua, bawah kali bawah semua gitu ya. Ini boleh dicoret. Kemudian ada lagi nggak?
Ini sama ini jadinya B pangkat 1 ya. Jadi B pangkat 1. Kemudian ini sama ini berapa ini? 4/3 ya. 2 kali 2 per 3 jadi 4/3. Nah, 4/3 kalau perkalian pokoknya sama ditambahin. Berarti A pangkat berapa ini? 4 tambah 4 8. 8 dibagi 3. Dikali B pangkat 1 dibagi sama ini. A pangkat 2/3. Nah, ingat kalau sama pokok, kalau pindah ke atas jadi minus ya. A pangkat 8/3 dikurangi 2/3 dikali B pangkat 1. Sama dengan berapa sayang? 8 dikurangi 2, 6. 6 dibagi 3, 2. Jadi A pangkat 2, B pangkat 1. Oke, di sini nggak ada jawabannya nih. Ya, ini ketikan ulang dari MATLAB. Jadi mungkin ya ini kan sama nih. Mungkin ada salah satu dari sini yang nggak keketik. Oke, gitu ya. Nah, di sini saya berikan catatan penting ya, catatan tentang eksponen. Yang paling gampang A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ingat, kamu kalau eksponen lihat dulu basisnya ya, A pangkat N. Kalau sama, boleh dijumlahkan. Jadi A pangkat M ditambah N. Kemudian, kalau A pangkat M dipangkatin lagi sama N, itu artinya dikali A pangkat M dikali N, bisa juga ditukar. Jadi A pangkat N dipangkatin sama M. Jadi nanti tergantung kebutuhannya apa. Oke? Apalagi? Misalkan A kali B dipangkatin M. Nah, ini boleh dipecah. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, dipecah satu-satu. Oke, gitu aja ya. Sama yang terakhir ya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, pokoknya kalau pindah ruas mau ke bawah atau ke atas harus berubah tanda. Berarti misalkan A pangkat M pindah ke atas jadi min N. Ingat pokoknya harus sama ya, nggak boleh beda. Kayak gitu bro. Ya, nanti diperdalam lagi. Thank you. Assalamualaikum.